Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Wizerti Aryastuti Saleh, SPD MPD, dosen tetap jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Isyarat, sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah Bahasa Isyarat yang saya ampu pada semester 5 ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode D51C50221. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO melalui pendekatan Project Based Learning. Mahasiswa tidak hanya diajak untuk mempelajari kosakata bahasa isyarat dan etika komunikasi, tetapi juga secara langsung diajak untuk menerapkan ilmunya dengan merancang dan memproduksi sebuah media edukasi inklusif. Luaran mata kuliah ini adalah produk kreatif yang akan dipamerkan, mengubah mahasiswa dari pembelajaran pasif menjadi agen perubahan untuk masyarakat yang lebih inklusif. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah ini sesuai dengan CPL program studi yang meliputi CPL pertama, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 3 mampu mengembangkan lingkungan, sarana, dan alat pendidikan yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif. CPL 4 mampu menguasai konsep, prinsip, teori, landasan, dan fakta-fakta tentang pendidikan secara umum, yaitu pedagogik, dan pendidikan khusus, yaitu ortopedagogik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 menganalisis konsep dasar isyarat, sejarah, etika, dan budaya tuli serta perbedaan BISINDO dan SIBI sebagai landasan komunikasi yang empatik. CPMK 2 menganalisis kebutuhan masyarakat akan media informasi dan edukasi bahasa isyarat yang mudah diakses. CPMK 3 merancang sebuah proyek pembuatan media edukasi bahasa isyarat secara sistematis, kreatif, dan kolaboratif. CPMK 4 memproduksi sebuah karya produk baik digital maupun fisik sebagai edukasi bahasa isyarat yang fungsional, akurat, dan estetis. CPMK 5 yaitu mengkomunikasikan dan memamerkan hasil proyek secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap proses dan produk yang dihasilkan. Perkuliahan bahasa isyarat ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, memadukan antara pembelajaran luring dan daring melalui platform e-learning yang secara resmi oleh Universitas Negeri Makassar, yaitu syamoke.unm.ac.id. Kami menerapkan metode project based learning dengan menekankan praktek langsung, simulasi, dan diskusi dengan dukungan media visual dan penutur langsung atau individu tuli untuk pengalaman belajar yang otentik. Kami menggunakan slide presentasi, video pembelajaran, modul, dan RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UNM, serta kehadiran penutur langsung individu tuli sebagai model. Materi perkuliahan dalam bahasa isyarat meliputi pengenalan konsep dasar bahasa isyarat, sejarah, etika, dan
budaya tuli, etika dan budaya tuli, kemudian pengenalan abjad dan angka isyarat, serta perkenalan bagaimana memulai perkenalan dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai modal untuk proyek dalam mata kuliah ini. Penilaian dalam mata kuliah bahasa isyarat ini mencakup penilaian non-tes dan penilaian tes yang dibagi secara merata, yaitu 50% penilaian tes dan 50% penilaian non-tes. Sedangkan untuk ujian tengah semester yaitu 15% dan ujian akhir sebesar 20%. Komponen lainnya seperti tugas mandiri, praktek, dan keaktifan di dalam kelas. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknisnya saja, tetapi memiliki kepekaan dan etika yang tinggi dalam berinteraksi dengan individu berkebutuhan khusus. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video praktik pembelajaran mata kuliah bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, senang sekali kita hari ini masih bisa berjumpa di mata kuliah bahasa isyarat. Hari ini pertemuan ketiga ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dulu perkuliahan kita dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita diberi keberkahan. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Oke, saya lihat hari ini semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Tapi jangan lupa untuk tetap mengisi presensi di sistem learning Syam Oke agar Anda tercatat hadir pada pertemuan hari ini ya. Oke. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar bahasa isyarat, etika penggunaan bahasa isyarat, dan budaya tuli. Ada yang masih ingat tentang pentingnya etika dalam penggunaan bahasa isyarat? Oke, silakan Lucia. Ya baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, mengapa perlu itu suatu etika dalam bahasa isyarat? Karena dalam satu komunikasi tentunya kita membutuhkan aturan, karena dalam komunikasi itu kan dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, agar komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar, kita perlu etika tentang bagaimana agar komunikasi dari kedua belah pihak itu bisa berjalan dengan baik, agar maksud yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita. Dan itu menurut saya mengapa bahasa isyarat itu perlu dipelajari bersama dengan penutur atau teman tuli langsung, karena kita tahu bahwa bahasa isyarat itu merupakan bahasa asli dari teman tuli. Sehingga ketika kita belajar dengan teman tuli, tentunya nanti komunikasi atau pembelajaran itu akan terasa lebih mendalam dan akurat, karena ketika kita belajar, kita tidak hanya belajar tentang bahasa isyarat itu saja, tapi kita juga belajar tentang etika komunikasi, serta belajar tentang ekspresi serta budaya dari bahasa itu sendiri. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, benar sekali Lucia. Karena pemilik bahasa isyarat ini adalah mereka, teman tuli, mereka yang memahami bahasa dan budayanya. Oleh karena itu beruntung sekali hari ini kita kedatangan penutur langsung dari teman tuli. Silakan Kakak Anugrah, gimana isyarat nama? Anugrah, isyarat Anugrah. Oke, isyarat Anugrah. Ini penutur langsung, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anugrah, Anugrah, syarat panggilan Anugrah.
Untuk mendapatkan gambaran awal tentang mata kuliah kita akan menyaksikan video singkat tentang perkenalan menggunakan bahasa isyarat. Dari video tadi, penggunaan bahasa isyaratnya tidak hanya gerakan saja, tetapi penuh dengan ekspresi, ya. Indah sekali ekspresinya. Itu adalah sebuah bahasa. Jadi bahasa isyarat itu tidak hanya sekedar gerakan tangan saja, tetapi ekspresi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini saya harap Anda itu mampu untuk menggunakan bahasa isyarat dari abjad A sampai Z, sehingga Anda bisa mampu untuk memperkenalkan diri menggunakan isyarat. Oke, kita mulai dengan belajar abjad, bahasa isyarat menggunakan abjad, tapi kita akan undang penutur langsung, ya, sesuai dengan etikanya ketika penggunaan bahasa isyarat. Anugrah, silakan. Perkenalkan, nama saya A N U G R A H, Anugrah. Isyarat panggilan Anugrah. Asal dari Goa. Ada yang orang Goa di sini? Oke. Ada beberapa orang Goa. Ini isyarat Goa. Abjad. Oke, kita mulai belajar isyarat abjad. A, ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. K, L, M, N, O, P, Q, V, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, dalam bahasa isyarat, isyarat itu kalau sama teman tuli jangan seperti gini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke perkenalan, ya. Kalau gitu saya kasih waktu untuk latihan abjad dulu ya. 1 menit aja, silahkan. Oke, setelah kalian sudah pelajari tentang abjad, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara berkenalan menggunakan bahasa isyarat, ya. Silakan. Halo. Perkenalkan nama. Oke, nama saya A
Oke, jadi pakai nama sendiri ya. Ketika abjad itu pakai nama sendiri, seperti Anugrah. Anugrah. Ini setiap orang itu harus akan diberi nama diberi nama isyarat, nama panggilan isyarat oleh teman tuli. Jadi yang memberikan nama isyarat itu tidak kita buat sendiri, ya. Aturannya dibuat oleh teman tuli. Bagaimana caranya? Mereka melihat karakteristik Anda, sesuatu yang paling menonjol dari Anda. Seperti saya diberikan nama isyarat oleh teman tuli itu seperti ini. Ibu, isyarat ibu ini karena pakai anting-anting ya. Ibu Wizerti. Karena yang paling menonjol dari saya adalah lesung pipi katanya. Jadi untuk Anda nanti mungkin akan diberi nama sesuai setelah mereka mengamati Anda. Entah dari ciri fisik, sifat atau kebiasaan. Seperti itu. Oke. Saya rasa semuanya sudah bisa berkenalan menggunakan bahasa isyarat ya. Udah bisa? Oke. Kalau gitu saya akan coba. Saya akan pakai roulette spin. Kemudian siapa yang beruntung dia harus maju ke depan untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat. Oke, selamat Adam. Siapa buat Adam? Adam, Anda diperkenalkan untuk menunjuk satu orang teman untuk melakukan perkenalan di depan kelas. Anda lakukan dialog perkenalan. Siapa yang ingin ditunjuk? Oke, silakan. Selamat Intan, Anda diberikan kepercayaan. Oke, silakan dimulai. Halo. Hai. Siapa nama kamu? Perkenalkan, nama saya A D A M Adam. Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya INEAN. Intan. Oke, luar biasa. Kasih hapus dulu buat teman-temannya. Karena ini bukan teman tuli, jadi kita kasih hapusnya seperti ini. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Adam dan Intan sudah berani untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat. Sangat luar biasa, lancar. Ada yang mau memberi masukan atau tanggapan kepada Adam ataupun Intan? Oke, silakan. Baik Ibu, izin menanggapi. Menurut saya Intan sudah sangat ekspresif dalam memperkenalkan diri, sehingga kami bisa langsung paham. Kemudian untuk Adam mungkin bisa lebih ekspresif lagi, kemudian bisa lebih fokus pada gerakan tangan abjadnya agar bisa lebih jelas lagi. Mungkin itu saja, sekian. Oke, terima kasih Lisa atas tanggapannya. Benar sekali ya, ekspresi dalam bahasa isyarat itu memegang peran penting. Tidak, yang seperti saya sampaikan di awal, tidak hanya gerakan saja, tetapi ekspresi memainkan peran yang sangat penting. Nah, untuk Adam nanti kita perbanyak latihan lagi ya. Oke. Selain ekspresi, yang perlu kita perhatikan adalah kontak mata. Saat menggunakan bahasa isyarat, penting untuk menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Ini berlaku tidak hanya pada bahasa isyarat ya, tetapi pada komunikasi kita sehari-hari. Sangat penting untuk memperhatikan kontak mata dengan lawan bicara kita. Selain bahasa isyarat perkenalan, abjad tadi ini sudah menjadi dasar untuk kalian untuk mempelajari bahasa isyarat. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lebih memperbanyak kosakata bahasa isyarat kita, sehingga Anda bisa mudah untuk menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan teman tuli ya.
pada kesempatan hari ini tidak semua yang mendapatkan bagian untuk praktek di depan. Jadi Ibu akan menitipkan oleh-oleh evaluasi. Anda diharapkan untuk dapat membuat video perkenalan, video bahasa isyarat, memperkenalkan diri. Anda bisa mengajak teman ya untuk dalam video tersebut berinteraksi atau berkenalan minimal 2 menit video perkenalannya. Dan video itu silahkan Anda unggah di LMS Syam Oke yang nanti akan Ibu buatkan tempatnya. Oke. Sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, ada yang ingin bertanya terkait materi tadi atau mungkin tugas yang diberikan? Oke, alhamdulillah berarti semua sudah paham ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memberikan kesimpulan hari ini? Iya, silahkan Intan. Izin Ibu, saya ingin menyimpulkan untuk pertemuan ini saya menemukan bahwasannya belajar bahasa isyarat itu sangat penting. Bahasa isyarat itu bukan hanya sekedar isyarat tangan, tapi juga ternyata ada ekspresi wajah, kemudian etika yang menunjukkan bahwasannya bahasa isyarat ini adalah bentuk bahasa yang utuh yang dimiliki oleh teman-teman tuli untuk memenuhi hak mereka untuk dipahami dan memahami. Dan yang paling serunya lagi, kita bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat. Itu saja. Iya, benar sekali ya Intan. Memang belajar bahasa isyarat itu sangat menyenangkan dan penting untuk mengingat bahwa nilai dalam mempelajari suatu bahasa kita harus memperhatikan nilai-nilai dan etika di dalamnya. Dan di dalam mempelajari bahasa isyarat ini kita harus memiliki kesabaran ya dan empati kepada teman-teman kita yang kehilangan yang mengalami gangguan pendengaran. Oke, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi mengenai kosakata yang lebih banyak. Kemudian kita juga mungkin akan mulai membahas proyek ya, karena ini mata kuliah proyek. Jadi kita akan mulai membahas tentang proyek. Nah, perkenalan hari ini itu adalah dasar Anda membuat proyek. Itu. Sebelum kita tutup, di awal kita sudah memulai dengan berdoa, maka diakhiri dengan doa pula. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah bahasa isyarat jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.